Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan hari ini anak-anak dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat di dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak tidak disangka ternyata kita sudah hampir menyelesaikan materi kita bab 3 tentang teks prosedur. Tetapi sebelum kita menuju kepada penilaian harian, hari ini Ustazah Ika akan mereview seluruh materi di pembahasan teks prosedur yaitu bab 3, di mana untuk hari ini ada momen spesial ya, karena Ustazah Ika akan menyajikan pembelajaran terpadu. Terpadu itu maknanya adalah tidak memisahkan antara unsur agama dengan aspek pembelajaran kita, di mana nilai-nilai religius atau nilai-nilai keagamaan itu akan bersinergi dengan materi kita di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, untuk kompetensi dasar atau KD hari ini adalah KD nomor 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, baik itu cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian kalau dari aspek keterampilan, kalau tadi kan dari aspek pengetahuan ya nak ya, kalau dari aspek keterampilan adalah menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, kuliner, dan lain-lain dengan perhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Itu anak-anak ya. Jadi kita hari ini membahas di samping aspek pengetahuan juga aspek keterampilan. Jadi anak-anak, untuk jelasnya materi kita hari ini, mari kita saksikan slide berikut ini. Nah, dan nampaknya anak-anak ya di layar kita bahwa ini adalah desain pembelajaran terpadu untuk tema khusus kita hari ini adalah tentang teks prosedur. Ini adalah review seluruh materi anak-anak ya, karena materi kita sudah di ending ya, sudah di akhir, dan sebagai pengingat mungkin anak-anak sudah memahami apa itu teks prosedur ya nak ya. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang menunjukkan bagaimana suatu proses itu dilakukan, baik itu cara membuat atau cara mengoperasionalkan sesuatu dengan langkah-langkah sistematis atau berurutan. Yaitu definisi dari teks prosedur. Ya, nak ya. Nah, sebagai pembuka hari ini coba kalian perhatikan. Di sini Ustazah Ika memang sengaja mengawali dengan gambar-gambar atau foto ya dari, kalau kalian lihat ada makanan, ada juga alat musik ya, karena kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki keragaman budaya. Kemudian Allah sendiri juga menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa di surah Al-Hujurat ya, ayat 13 bahwa Allah itu menciptakan kita dari berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai bahasa untuk tujuannya itu adalah saling mengenal. Jadi ketika Allah menciptakan kita dari berbagai suku bangsa ya nak ya, bahkan dari berbagai negara dengan adat istiadat yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, itu menunjukkan bahwa di antara kita itu justru harus bersinergi ya, atau saling melakukan hubungan yang baik atau harmonisasi ya. Seperti juga di Indonesia karena terdiri dari banyak suku bangsa dengan adat istiadatnya, dengan keunikannya, dan hari ini kita juga akan membincang teks prosedur dikaitkan dengan apa ya, kekhasan dari daerah-daerah tertentu. Kalau kita lihat coba anak-anak ya, jadi di ini ada makanan namanya ini, kalau kalau yang pernah ke Bali pasti kenal namanya lak-lak ya, jadi lak-lak ya, gitu. Ini makanan khas Bali, rasanya enak gitu ya, manis karena ada gulanya. Ya, tapi juga ada asinnya gitu ya, karena dari apa itu namanya, dari kelapa, parutan kelapa ya. Kemudian ini juga hampir sama ya, dari Jawa juga ada namanya klepon ya, dalamnya juga ada gula, hampir sama dengan lak-lak ya.
kemudian ditaburi dari di dalamnya ada gula, kemudian ditaburi parutan kelapa ya. Kemudian di sini ada makanan khas Medan ya, namanya Bika Ambon ya, namanya juga Bika Ambon ya, jadi dia dari Ambon gitu ya, rasanya manis. Kemudian ini yang khas dari daerah kita, anak-anak apa ini? Pasti semuanya bisa menebak ya, benar-benar. Ini adalah pecel ya, makanan khas dari Madiun ya, yang itu terkenal di Indonesia. Nah, kemudian alat musik nih, alat musik dari sebelah kiri ya, paling kiri itu anak-anak pasti tahu ya, ini alat musik apa nih? Dari Bandung ya, dari Jawa Barat. Namanya adalah angklung gitu ya. Kemudian yang tengah ini seperti biola ya, tapi ini adalah khas dari Aceh namanya arbab atau rebab ya. Seperti biola bentuknya ya. Kemudian yang ketiga ini dari Bali namanya ceng-ceng ya. Jadi bunyinya memang kayak besi yang di apa ya, di besi ketemu besi ya, jadi suaranya nyaring kayak gitu ya. Yang terakhir adalah ini kendang ya. Kendang ini alat musik dari Jogja. Jadi anak-anak ternyata budaya kita ini sangat beragam dan punya keunikan masing-masing ya. Dan ini menambah syukur kita bahwa ternyata Allah tuh menciptakan banyak budaya, banyak keragaman yang harus kita lestarikan. Nah, anak-anak, apa hubungannya dengan teks prosedur? Nah, mari kita lihat di slide kedua. Nah, karena anak-anak sudah pernah mendapatkan teori tentang teks prosedur, baik itu definisinya, jenis teks prosedur, kemudian juga ciri kebahasaannya. Nah, kita tuangkan kepahaman kita atau pengetahuan kita di dalam menjawab pertanyaan hari ini. Jadi jawablah pertanyaan dari buku PR kalian di halaman 51. Coba anak-anak buka di buku paketnya. Buku PR kalian di halaman 51. Ini anak-anak ya, tentang ini ketemu ya. Di sini anak-anak bisa membuka. Tema kita adalah resep coipan nikmat khas Pontianak. Jadi ini adalah kuliner khas dari Pontianak atau makanan khas dari Pontianak. Ya, mungkin bagi yang asli Pontianak mungkin nggak asing lagi merasakan makanan ini ya, tapi bagi yang kita mungkin belum pernah merasakan bagaimana resepnya makanan coipan ya, coipan dari Pontianak. Nah, sekarang setelah kalian membuka di buku halaman 51, jawablah pertanyaan berikut. Pertama, apakah struktur resep coipan nikmat khas Pontianak sudah memenuhi 3 unsur? Anak-anak masih ingat kan? 3 unsur itu apa saja, ya kan? Seperti juga di dalam mengarang itu kan pasti ada bagian awalnya kan, kemudian bagian inti dan bagian penutup. Kurang lebih kan begitu anak-anak ya unsur dari struktur teks prosedur. Jadi coba perhatikan dengan teliti anak-anak. Nah, kalau kita lihat nih penyajian dari teks prosedur itu kan diawali dari judul nih, resep coipan nikmat khas Pontianak, ya kan? Diawali dengan huruf kapital, huruf besar, betul nggak? Nah, kemudian di situ di paragraf 1 disampaikan coipan merupakan makanan khas Pontianak. Diadaptasi dari sajian masyarakat Tionghoa, coipan digemari dan cocok di lidah para penggemar kuliner bercita rasa gurih. Pada umumnya, coipan diisi berbagai isian seperti kucai, bengkuang, kacang, dan dibalut layaknya sebuah pangsit. Tidak perlu repot pergi ke restoran, coipan dapat kamu coba sendiri resepnya di rumah. Berikut resep membuat coipan. Jadi anak-anak lihat tuh, setelah diberikan para pertama ya nak ya, dikenalkan kayak begitu kan, dikenalkan apa itu coipan gitu kan ya. Kalau kita lihat, kemudian dia itu dapat pengaruh dari negara mana kayak begitu, rasanya seperti apa ya kan. Di paragraf 1 itu disampaikan secara detail. Barulah kita masuk ke yang berikutnya, ada bahan ya. Bahan. Sampaikan di situ 200 gram tepung beras, 10 gram sagu, 450 gram air, 3 sendok makan minyak goreng, setengah sendok teh garam, 2 siung bawang putih yang dicincang, 4 sendok makan minyak goreng. Setelah bahan-bahan, nak, di situ ada cara membuat atau langkah-langkah. Satu, ya kan? Terakhir, sebagai topping tambahan, goreng bawang putih cincang hingga kering dan kekuningan, kemudian taburkan di atas coipan lalu sajikan. Nah, anak-anak ini yang harus kita teliti nih. Ketika kita membaca cara membuat, tiba-tiba tulisannya terakhir nih.
Nah, berarti ini berurutan atau tidak? Sudah berurutan atau belum? Jadi anak-anak, nomor 3 pertanyaannya, apakah urutan teks prosedur tersebut sudah tepat? Sudah memenuhi langkah berurutan belum? Gitu ya. Tiba-tiba di sini kalau kita lihat kan ada tulisan terakhir nih. Padahal dia nomor 1, tapi ditulis ada terakhir. Nah, ini pasti ada sesuatu yang nggak tepat ya atau tidak tepat ya, Nak ya. Maka pertanyaan nomor 3 adalah apakah urutan teks prosedur tersebut sudah tepat? Kemudian yang keempat, jika belum tepat, kalian susun ulang bagaimana seharusnya cara membuat resep chai par ini secara berurutan dari langkah 1, 2, sampai langkah yang terakhir ya. Jadi tugas kalian yang pertama adalah jawab pertanyaan tadi, 4 pertanyaan tadi berdasarkan teks prosedur di halaman 51. Tulis di kertas ya, Nak ya. Tulis di kertas, nanti Ustazah Ika koreksi. Nah, kemudian tadi kan bicara soal urutan nih, urutan teks prosedur ya kan, dari paragraf 1 sampai paragraf 2, paragraf 3 ya. Cuman di sini nggak ada penutupnya ya, Ustazah Ika lihat tidak ada penutupnya. Jadi ternyata tidak semua teks prosedur itu diakhiri dengan penutup, kadang ada, kadang tidak. Nah, sekarang kita bicara unsur kebahasaan nih. Unsur kebahasaan di dalam teks prosedur resep coipan nikmat khas Pontianak. Nah, coba kalian perhatikan deh kalimat demi kalimat ya. Apakah di sini mengandung kata perintah? Ya, pastilah ya banyak sebetulnya ya. Nah, kalian tulis nih kata perintah di resep coipan nikmat khas Pontianak ini apa aja. Misalnya Ustazah Ika kasih contoh ya, misalnya di situ ada kata eh, letakkan isian bengkuang dan seterusnya. Nah, letakkan itu kan kata perintah. Nah, cari lagi yang lain, banyak banget ya. Banyak sekali kata perintah yang bisa kita temui di teks prosedur ini. Kemudian ada partikel lah enggak gitu ya. Nah, kalian cari juga nih, ada enggak partikel lah. Ya, kalau tidak ada ya kosongi. Tapi kalau ada kalian tuliskan. Kalimat majemuk, di mana kalimat majemuk kan cirinya ada kata hingga, sampai, gitu ya nak ya. Ada nggak di situ? Nah, kemudian ada kata larangan nggak? Misalkan jangan, gitu ya. Dan kata penunjuk ukuran. Kata penunjuk ukuran ingat ya nak ya. Misalnya 1 sendok teh garam, kayak gitu-gitu lah ya. Kira-kira seperti itu dicari. Ada nggak ukuran? Wah, ternyata di sini banyak ukurannya. Nah, kalau kita lihat bahan-bahan aja semuanya ada ukurannya ya. Nah, kalian tulis di sini kata penunjuk ukuran. Kemudian konjungsi urutan, ingat nggak? Urutan itu bisa diawali dengan kata lalu, kemudian, selanjutnya, langkah ke-1, kedua, ketiga itu adalah konjungsi urutan. Kalian cari ya, nak ya, tulis di sini. Kemudian ada nggak sarannya? Saran. Misalnya sebaiknya, seharusnya, kayak begitu itu termasuk saran. Sebenarnya ada lagi ciri bahasa teks prosedur yang lain, misalnya kalimat aktif gitu ya. Itu juga termasuk ciri dari kebahasaan teks prosedur. Jadi anak-anak tuangkan kemampuan kalian melihat mana yang termasuk kata perintah, mana partikel, mana kalimat majemuk, kata larangan, kata penunjuk ukuran, konjungsi urutan, saran. Bagi anak-anak yang online di rumah, kalau nggak bisa berkelompok, ya sendiri-sendiri mengerjakannya ya nak ya, seperti itu. Kecuali yang offline bisa kita buat satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, kemudian anak-anak setelah kita menemukan banyak ciri kebahasaan, itu ya. Selanjutnya adalah bagaimana pendapat kalian? Ya, setelah kita tadi sudah mereview kembali tentang struktur kebahasaan ya, terdiri dari 3 hal apa aja, 3 aspek apa saja, kemudian ciri kebahasaan yang kita temui itu di teks prosedur biasanya apa saja, semuanya kita tuangkan di 2 kolom ini ya menurut kemampuan kita masing-masing. Kalau sudah, kalian tuh sebenarnya ketika sudah mengisi ini dengan baik tuh artinya kalian punya pemahaman yang bagus tentang struktur teks prosedur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Ya, karena ini kan sudah kita lakukan sebelumnya ya, kita pernah melakukan ini menerangkan tentang kedua aspek ini. Nah,
Kalau sudah, karena kalian yang online tidak bisa berkelompok, berarti masing-masing mendiskusikan struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur menurut pemahaman kalian masing-masing. Jadi kalian tuh menyimpulkan struktur dari teks prosedur tuh apa saja yang ada di teks tentang resep caipan nikmat nikmat khas Pontianak ini gitu ya. Mungkin nggak ada penutup, memang Bu Ustazah Ika lihat di sini nggak ada penutup, berarti dia terdiri dari apa dan apa kayak gitu ya nak ya. Nah, kemudian ciri kebahasaannya juga tadi sudah kalian lihat ya di resep Caipan ini ternyata ada ini, ada perintah bla 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 begitulah ya. Kan tiap teks tuh beda-beda ya kebahasaannya. Kalian tuangkan di dalam buku tulis kalian. Nah, kemudian kalian sampaikan atau presentasikan. Kalau yang online nggak bisa presentasikan nih, bagi yang offline bisa presentasikan di depan kelas ya. Bagi yang online yang jelas kalian bisa memahami gitu ya ciri dari teks prosedur dan kebahasaan. Seperti itu menurut kalian masing-masing. Nah, sekarang kita cocokkan ya pemahaman kalian dengan teori yang sebenarnya gitu ya. Benar nggak sih? Sama nggak sih ya antara pemahaman anak-anak dengan teori yang sesungguhnya? Kita lihat ya, Nak ya. Ini dia. Nah, teks prosedur itu yang pertama kita membincang tentang struktur ya. Struktur teks prosedur itu terdiri dari tujuan. Jadi tujuan ini adanya kan di paragraf yang pertama. Biasanya sebelum resep itu disampaikan bahan dan langkah-langkah, pasti itu disampaikan pengantarnya dulu nih, tujuan disebut tujuan. Pengantarnya itu bisa menerangkan tentang makanan atau minuman yang kita bahas, asalnya, misalnya ya, seperti misalnya tadi disampaikan pengaruhnya dari negeri Tiongkok misalnya, kayak begitu tadi ya. Kemudian rasanya seperti apa, kayak gitu itu kan pengantar supaya kita punya pengetahuan tentang makanan atau minuman yang akan kita bahas hari itu. Itu namanya tujuan. Biasanya ada di paragraf pertama. Kemudian yang kedua adalah ada material atau bahan dan langkah kegiatan. Ya kan, ketika kita membuat sesuatu kan pasti ada bahan yang kita olah. Nah, itu namanya kalau di struktur tuh material atau bahan dan ada langkah-langkah kegiatan. Berarti langkah-langkah harus kita kerjakan di dalam memproses sesuatu. Dalam hal ini adalah membuat sesuatu. Ya kan? Yang terakhir ada penutup. Ya, penutup itu misalnya bisa disampaikan nanti ada himbauan misalnya mari kita lestarikan makanan tradisional ini sebagai bentuk atau cara kita mencintai negara negara kita sendiri atau menghargai budaya kita sendiri. Itu termasuk penutup. Bisa juga seperti itu ya, Nak ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, unsur kebahasaan dalam teks prosedur itu ada perintah, ada partikeler, kalimat majemuk, kata larangan, kata penunjuk ukuran, konjungsi urutan, saran, ya, bentuk pasif, bentuk aktif mungkin ya. Boleh jadi kan objeknya diletakkan di depan, boleh jadi subjeknya yang di depan, kayak gitu ya, Nak ya. Jadi itu menunjukkan aktif dan pasif, kayak begitu ya. Ternyata kaya sekali ya dari unsur kebahasaan itu. Nah, sekarang kita lanjut kepada slide berikutnya, anak-anak. Karena kita ini kan tinggal di Madiun, sebagai warga Madiun, pasti kita tahu dong kekhasan dari Kota Madiun. Ya, kalau kita jalan-jalan gitu ya, Nak ya. Di Kota Madiun ini kan apa yang kalian ketahui tentang Kota Madiun? Ya, siapa bisa menyampaikan atau menyebutkan? Benar, mungkin ada yang menyampaikan, oh, Ustazah Ika ada monumen nih, monumen pendekar ya kan. Kalau kita lewat di jalan apa di Ponorogo ya nak ya, di perempatan ya. Perempatan di perlimaan tuh ya ada patung, patung monumen ya atau patung atau monumen pendekar ya gitu. Nah, itu memang kekhasan Madiun itu terkenal dengan pencak silatnya, makanya disebut dengan kota pendekar ya. Karena di sini banyak pendekar-pendekarnya. Kemudian yang kedua apa contohnya khas dari Madiun? Oh, benar benar benar. Nasi pecel ya kan? Kita nggak bosan-bosan makan nasi pecel ya. Nasi pecel itu kan ya bumbu sambal pecel, ada sayur mayur kayak bayam, kangkung, kecambah ya, kunci, kemudian juga sawi putih ya, mungkin macam-macam ya tergantung kesukaan kita. Ya, yang jelas itu membuat makanan yang sehat, yang bisa meningkatkan imun kita ya, terutama di masa pandemi gitu ya, Nak ya. Nah, kemudian
Apalagi makanan yang khas. Misalnya lontong tahu telur itu juga khas dari Madiun. Rujak ya, rujak juga ya. Kemudian juga apa itu? Keripik tempe gitu ya. Nah, itu semuanya khas Madiun. Gitu ya, Nak ya. Mungkin masih banyak yang lain. Nah, anak-anak itulah kekayaan dari ragam budaya yang dimiliki oleh Kota Madiun. Gitu ya, Nak ya. Dan kita harus menjaga kelestariannya supaya tidak punah. Nah, anak-anak sekarang tugas kalian nih supaya makin paham tentang teks prosedurnya Ustazah Ika. Tadi kan kita cerita tentang nasi pecel nih ya, di mana itu menjadi khasnya Madiun ya. Banyak orang dari luar kota Madiun tuh selalu yang diburu itu kan pecelnya gitu dari Madiun. Nah, kita lihat, kita saksikan ya. Ustazah Ika akan tayangkan video bagaimana memproses sebuah apa ya, sambal pecel Madiun ya yang enak, lezat, dan kalian nanti tugasnya adalah membuat teks prosedurnya secara ya sesuai dengan struktur ya anak-anak ya. Ada tujuannya, ada material tambahan, ada langkah-langkahnya, dan ada penutupnya. Perhatikan dengan baik video berikut ini. Assalamualaikum, selamat datang di Pan Putri. Hari ini saya akan membagikan resep membuat sambal pecel ala mbah saya. Bahan-bahannya ada kacang 1,5 kilo, gula jawa 1,5 kilo, bawang putih 150 gram, kencur 75 gram, cabai besar 250 gram, cabai rawit 125 gram, garam 100 gram, asam jawa 60 gram, terasi yang sudah digoreng 20 gram, segenggam daun jeruk kurang lebih sekitar hampir 15 gram. Pertama-tama kita goreng kacang tanahnya. Saya masukkan setengah bagian dulu. Menggoreng kacang itu harus hati-hati karena tingkat kematangannya itu harus benar-benar pas. Jika kurang lama, kurang pas menggorengnya, rasanya juga aromanya kurang keluar. Tapi kalau kita telat mengangkatnya juga pastinya akan pahit ya karena gosong. Biasanya kalau saya ditandai dengan kacang yang sudah tidak meletup itu, dan kalau dilihat permukaan kacang yang kulitnya ada yang melupas dan berwarna agak kecoklatan, aroma kacang matangnya juga udah keluar, itu pasti sudah matang, jadi langsung aja diangkat gitu ya. Sekarang kita goreng sisa kacang dan kita goreng bersama cabai rawit dan juga cabai besarnya. Nah, ini kacangnya sudah matang dan cabainya sudah mulai mengering. Dan di resep ini bumbu-bumbu yang saya goreng hanya cabai rawit dan cabai besar, sedangkan bawang putih, kencur itu saya biarkan tidak digoreng. Sekarang kita sisir gula jawanya. Gula jawanya sudah saya sisir semua. Sekarang saya masukkan kencur, bawang putih,
dan daun jeruk ke dalam wadah. Nantinya bumbu ini akan saya selap ya, saya giling di tempat penggilingan bumbu karena banyak dan nggak mungkin saya ulek semuanya. Masukkan terasi, kemudian asam jawa, terakhir garam, dan sekarang mau saya bawa ke tempat penggilingan bumbu. Hari ini saya baru aja dari tempat giling bumbu. Tadi muter-muter karena tempat biasanya tutup. Tapi ini hasil gilingannya bagus karena lubang gilingannya itu dia kecil-kecil jadi lebih halus. Ini sekarang mau saya aduk-aduk, saya ratakan. Aromanya kecium semua, bawang putih, terus daun jeruk, kencurnya, semuanya kecium. Andaikan di video ini bisa menyalurkan aroma, pasti yang nonton ini pasti ngiler. Karena ini dari aromanya aja udah kecium enak. Dan barusan saya icipi juga rasanya pas, asin, manis, gurihnya, semuanya terasa enak pokoknya. Jadi silahkan dicoba, ibu-ibu, mbak-mbak sekalian, resep sambal pecel ala mbah saya, dijamin enak. Terima kasih sudah menonton Pohon Putri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Anak-anak ya, jadi kita sudah menyaksikan bagaimana proses pembuatan sambal pecel ya. Memang ada beberapa variasi pembuatan ya, ada yang lebih suka disangrai daripada digoreng ya, karena menghindari minyak yang berlebihan, ada yang suka dikencur atau tidak, tapi itu intinya begitulah proses ya, atau ya bahan dan proses yang dilakukan ketika kita membuat sambal pecel khas Madiun. Nah, itu anak-anak, jadi tugas kalian yang terkait dengan video itu adalah buat ini anak ya, buat latex prosedur berdasarkan video yang kita tayangkan barusan, baik itu pengantarnya atau tujuannya ya nak ya, tujuannya. Jadi kita kenalkan bagaimana sambal pecel itu ya, rasanya seperti apa ya, bagaimana dia digemari dan seterusnya lah ya. Itu pengantar untuk kita masuk kepada material atau bahannya apa aja tadi. Tadi kan sudah ditulis bukan sudah ditulis ya, tapi sudah disampaikan ya di dalam video tadi, sangat jelas ya. Kemudian cara membuatnya atau langkah-langkahnya juga ada. Nah, kalian tambahkan penutup juga akan lebih bagus lagi. Gitu ya, Nak ya. Nah, jadi jangan lupa menulisnya berdasarkan urutan dari teks prosedur, dari tujuan, kemudian material tambahan dan langkah-langkahnya, dan penutup. Gitu ya, Nak ya. Dengan demikian kita kalau sudah bisa menulis teks prosedur ini, berarti nanti akan sudah kita lampaui target materi kita hari ini, yaitu anak-anak bisa membuat teks ya, membuat teks prosedur sesuai dengan kaidahnya, baik itu dari ciri kebahasaannya maupun urutan teks prosedurnya. Nah, gitu ya, Nak ya. Nah, terakhir adalah dari pesan Ustazah Ika, seperti juga mengutip dari firman Allah bahwa Allah itu sudah menciptakan kita berbagai bahasa ya, berbagai bangsa ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi tujuan kita dibuat berbeda atau beragam itu sebenarnya untuk saling mengenal. Ya, bukan saling bermusuhan, tapi saling mengenal. Diciptakan laki perempuan, diciptakan kita berbagai bangsa di dunia ini, bersuku-suku ya.
dengan kebahasaan daerah yang berbeda, itu sebetulnya tujuannya adalah untuk saling mengeratkan hubungan di antara kita atau ukhuwah Islamiyah gitu ya. Dan bahasa adalah alat komunikasi antar manusia. Betapa banyak ragam bahasa yang harus kita kenal gitu ya, walaupun tidak kita kuasai tapi kita mengenalnya, dan itu adalah anugerah Allah yang wajib kita syukuri. Begitu ya, insya Allah ya, dari materi kita hari ini. Jadi kita bisa menarik kesimpulan ternyata teks prosedur itu kita bisa mereview kembali definisinya atau artinya. Kemudian yang jelas kan teks prosedur itu pasti dia adalah memberikan petunjuk atau langkah-langkah cara memproses sesuatu ya, atau membuat sesuatu atau mengoperasionalkan sesuatu gitu ya. Dan itu kita lakukan dengan tahapan-tahapan secara sistematis atau berurutan ya nak ya. Kemudian juga jenis teks prosedur ada 3 kan, cara membuat sesuatu, cara memakai sesuatu, dan cara menggunakan sesuatu. Gitu ya, Nak ya. Jadi kalau kita bicara membuat resep masakan, berarti kan dia membuat sesuatu. Misalnya kita tadi membuat sambal pecel kayak gitu ya. Kemudian kalau melakukan sesuatu apa? Misalnya kita melakukan senam senam kesegaran jasmani, melakukan seminar, itu berarti melakukan sesuatu. Kalau menggunakan sesuatu contohnya apa ya? Kita misalnya menggunakan masker, menggunakan mesin cuci gitu ya. Itu adalah cara menggunakan sesuatu. Itu termasuk 3 jenis teks prosedur. Kemudian juga kita sudah memahami juga ya bagaimana urutan teks prosedur dan ciri kebahasaan yang ada di teks prosedur. Dengan demikian sudah lengkap pemahaman kita hari ini, tinggal kita bertemu di penilaian harian terkait dengan teks prosedur. Semoga bisa dipahami, semoga barokah ilmu kita hari ini. Dan jangan lupa di masa pandemi ini tetap kita melakukan prokes ya. Jangan lupa untuk tetap menjauhi kerumunan ya, kemudian menjaga jarak di antara kita walaupun kita bertemu dalam satu kelas ya atau di rumah, kumpul sama teman-teman di lingkungan, tapi tetap jaga jarak, kemudian membatasi mobilitas di luar, jangan sering-sering ke mall ya, jangan sering-sering menghadiri acara-acara yang melibatkan banyak orang, kemudian tetap memakai masker, mencuci tangan dengan bersih supaya kita tetap sehat ya, tetap bisa melakukan aktivitas dengan penuh semangat. Yang terakhir anak-anak, nah nih Sada Ika himbau agar anak-anak kita bikin clipping ya tentang kuliner ya, tentang kuliner daerah di mana kita berasal ya, dari Madiun ya. Silakan cari kuliner makanan khas Madiun ya, minuman khas Madiun. Nanti kita clipping jadi satu sehingga itu menjadi apa ya, sumber bagi kita kalau kita terutama pengen praktek ya di rumah bersama keluarga gitu ya. Mungkin dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Bali ya, atau yang pernah tinggal di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, itu akan perkaya pengetahuan kita, dan lebih senang lagi kalau kita bisa mempraktekkan ya resep dari berbagai daerah untuk kita sajikan di tengah keluarga kita. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa kembali pada pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.